يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. وأساتذتنا ثم أوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم أوصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم أوصل محمد صديق الأمين ثم أوصل محمد الفاروق ثم أوصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para mufassir, para ahli nahwu dan para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim
wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mathaluhum bermula perumpamaan mereka. Jadikan mubtada. Mathaluhum bermula perumpamaan mereka. Khabar dari mathaluhum adalah kamathalil ladzi, seperti perumpamaan orang, adalah kamathalil ladzi, seperti atau sebagaimana perumpamaan orang, istauqada, yang menyalakan. Siapa alladzi? Istauqada, yang menyalakan. Siapa alladzi? Naron, akan api. Maf'ul bih dari istauqada. Falamma adha'at, falamma, maka ketika adha'at, menyinari, apa nar, apa api. Falamma, maka ketika adha'at, menyinari, apa nar, apa api. Maf'ul bih dari adha'at, ma, akan sesuatu, haulahu, yang ada di sekitar alladzi. Lamma itu adalah merupakan adat syarat. Kalau kita bertemu dengan adat syarat, maka pasti di situ secara umum akan kita temui yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya adalah adha'at. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah dhahaba. Falamma, maka ketika adha'at, menyinari, apa narma, akan sesuatu, istaqarra, yang tetap, apa mahaulahu, berada atau di sekitarnya, haulahu, di sekitarnya, sekitar alladzi, maksudnya jawab dari lamma, dhahaba, maka melenyapkan. Dhahaba, maka melenyapkan. Siapa yang menyelamatkan? Melenyapkan, siapa? Fa'il dari dhahaba, siapa? Allah, Gusti Allah. Melenyapkan binurihim, terhadap cahaya mereka. Wa taraka, dan meninggalkan siapa? Allah. Hum, akan mereka, fi dhulumatin, di dalam beberapa kegelapan. Fi dhulumatin, dalam beberapa kegelapan. La yubsiruna, tidak bisa melihat siapa mereka. La yubsiruna, tidak bisa melihat siapa mereka. Mathaluhum itu adalah dijentukan sebagai mubtada. Rumusnya mubtada jelas. Setiap kita menemukan isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah, sampean menemukan isim ma'rifat. Bisa jadi isim ma'rifatnya itu adalah berupa isim dhamir, bisa jadi merupakan isim mausul, bisa jadi merupakan isim isyarah. Bisa jadi merupakan isim alam, bisa jadi karena ada alnya. Bisa juga al-mudhaf ilal ma'rifah. Ketika kita menemukan isim ma'rifat kok kemudian jatuh di awal jumlah, seperti yang sering saya katakan, di awal jumlah memungkinkan diterjemahkan dalam konteks ibtidaiyah, memungkinkan diterjemahkan dalam konteks isti'nafiyah, memungkinkan diterjemahkan dalam konteks haliyah, wasfiyah, dan seterusnya seperti yang pernah saya jelaskan itu. Ya, jadi janganlah kemudian kita memahami bahwa yang namanya di awal kalimat, di permulaan kalimat itu murni di permulaan kalimat. Itu semacam itu. Mathaluhum, bermula perumpamaan mereka. Mathal itu adalah mudhaf. Hum itu adalah mudhafun ilaihi. Mathaluhum adalah susunan idhafah. Kebetulan mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Ini adalah berupa isim dhamir. Karena mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat, maka al-mathaluhum termasuk dalam kategori al-mudhaf ilal ma'rifah. Karena al-mudhaf ilal ma'rifah maka disebut sebagai ma'rifatun. Maka itu terkategori dalam isim
ma'rifat. Ketika kita menyimpulkan bahwa yang sedang kita hadapi adalah lafadz yang berkategori ma'rifat dan itu ternyata jatuhnya di awal jumlah, maka dipastikan itu adalah ditentukan sebagai mubtada. Inilah alasan kenapa kok kemudian mathaluhum dibaca mathalu, tidak mathala, tidak mathali, dibaca dhammah di situ, dibaca rafa di situ, lebih disebabkan karena mathaluhum dianggap sebagai mubtada. Logika mubtada itu jelas. Setiap sampean menemukan isim ma'rifat kok kemudian jatuh di awal jumlah, dipastikan bahwa itu adalah mubtada. Sehingga sering saya tegaskan, materi prasyarat harus dituntaskan. Lagi saya ulangi, materi prasyarat harus dituntaskan. Ini diulang-ulang. Karena sebenarnya substansi yang kepingin ditawarkan dalam konteks metode al-bidayah itu adalah berpikir sistematis. Ya, saya ulangi lagi. Yang kepingin ditawarkan oleh metode al-bidayah adalah berpikir sistematis. Berpikir sistematis itu apa, Ustadz? Berpikir sistematis diantaranya bisa diterjemahkan dengan sebelum masuk materi inti, pelajari dulu, kuasai dulu materi prasyarat. Sampean mau belajar mubtada, mubtada harus berupa isim ma'rifat. Pertanyaannya, sampean sudah menguasai, menghafal, sudah memahami apa belum tentang isim ma'rifat? Kalau belum, berarti ketika kemudian kita langsung berbicara mubtada, maka itu pikirannya, maka itu berarti kita sedang tidak sistematis. Kenapa? Karena materi prasyarat belum dituntaskan, materi prasyarat tentang mubtada itu harus berupa isim ma'rifat belum dituntaskan, kita sudah masuk pada mubtada. Tuntaskan dulu. Begitu. Mataluhum itu adalah merupakan susunan idhafah. Matal itu adalah mudhaf, hum itu adalah mudhaf ilaih. Setelah setiap mudhaf ilaih itu dipastikan kedudukannya itu adalah jar. Tidak mungkin mudhaf ilaih itu selain jar. Para pemula akan bertanya, Ustadz katanya hum itu adalah mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih itu berhukum jar. Pertanyaannya Ustadz, kenapa kok kemudian di dhammah ini? Begitu. Kenapa kok kemudian ini di dhammah? Penting untuk kemudian selalu ditegaskan bahwa yang namanya perubahan i'rab, apakah itu rafa, apakah itu nasab, ataukah itu jar, ataukah itu jazm, tidak harus selalu dibuktikan oleh tanda atau dengan tanda i'rab. Ya, saya ulangi lagi. Tidak semua yang namanya perubahan i'rab, rafa harus ada tandanya, nasab harus ada tandanya, jar harus ada tandanya, jazm harus ada tandanya. Tidak selamanya seperti itu. Secara umum memang seperti itu. Rafa memang ada tandanya, tapi tidak selamanya. Karena demikian konsep tentang anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting. I'rab itu ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya taqdiri, ada yang sifatnya mahalli. Yang lafzi itu adalah ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya memungkinkan untuk dimunculkan. Takdiri itu adalah ada tanda i'rab akan tetapi karena alasan tertentu sehingga tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Sedangkan mahalli itu sejak awal tidak ada tanda i'rabnya sehingga pasti tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Inilah yang akan menjawab untuk kalangan pemula bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rab, apakah itu rafa, apakah itu nasab, ataukah itu jar, ataukah itu jazm, tidak semuanya harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Itu semacam itu. Ketika
yang kemudian i'rabnya itu adalah berjenis mahalli, lebih disebabkan karena yang sedang kita i'rab itu adalah al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni, atau yang sedang kita i'rab itu termasuk dalam kategori hikayah, atau yang termasuk dalam kategori al-jumal, jumlah, maka dipastikan itu adalah tidak memiliki tanda i'rab. Hum termasuk al-asma al-mabniyah karena itu adalah isim dhamir. Karena demikian dia laisa lahu alama. Dia nggak memiliki tanda. Nggak ada tanda di situ. Dalam konteks inilah menjadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang namanya harokat, ini harokat dhammah di sini, kok di dhammah ini Ustadz? Itu ada dua macam, ada yang kemudian kita sebut sebagai harokatul i'rab, ada yang disebut sebagai harokatul bina. Itu pikirannya menjadi sistematis. Tidak semuanya dhammah itu rafa. Ketika dhammah itu ternyata kok adanya di dalam isim-isim yang mabni, itu tidak menunjukkan rafa. Tidak semua fathah itu adalah nasab. Ya. Ketika kemudian nasab itu adanya, ketika fathah itu adanya pada isim-isim yang mabni, maka itu tidak bisa menunjukkan bahwa fathah itu adalah nasab. Pun juga demikian kaitannya dengan jar, pun juga demikian kaitannya dengan sukun. Dengan kasrah, dengan sukun. Tidak semua harokat itu adalah harokatul i'rab. Bisa jadi harokatul bina. Karena ketika harokatul bina, maka dia tidak menunjukkan kedudukan i'rab. Dhammah tidak menunjukkan bahwa dia itu rafa. Fathah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah nasab. Kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Dan sukun tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jazm. Itu namanya harokatul bina. Hum termasuk dalam kategori isim dhamir. Karena demikian, karena dia termasuk dalam kategori isim dhamir, maka harokat yang disandang oleh hum itu adalah harokatul bina. Harokatul bina itu adalah prinsipnya adalah munasabah, penyesuaian. Ya. Bisa jadi mathaluhum. Diberikan kamathalihim, him. Kadang di kasrah, kadang di dhammah, tergantung penyesuaian dengan harokat sebelumnya. Kalau seandainya sebelumnya itu adalah kemudian dhammah, maka ini dhammah. Kalau seandainya kasrah, maka kasrah di sini. Itulah yang kemudian disebut pendekatannya adalah munasabah, menyesuaikan. Mathaluhum bermula perumpamaan mereka. Khabar sekarang adalah kamathalil. Perumpamaan mereka itu adalah seperti perumpamaan orang. Ya. Adalahnya di mana Ustaz? Adalahnya adalah di kamathali. Berarti apa? Kamathalil ladzi itu adalah merupakan khabar. Seperti yang sering saya katakan. Khobar itu boleh terbuat dari apa saja. Boleh. Ya. Khobar itu boleh terbuat dari apa saja. Karena khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Yang jumlah itu ada yang disebut sebagai fi'liyah, ada yang disebut sebagai ismiyah. Yang syibhu jumlah itu ada disebut sebagai jarun wa majrurun, ada yang kemudian disebut sebagai dharaf. Intinya adalah semuanya boleh ditentukan sebagai khabar. Khabar boleh terbuat dari jar majrur, dari dharaf, dari jumlah ismiyah, dari jumlah fi'liyah, atau bukan jumlah, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar. Kapan ya Ustadz dipastikan sebuah lafadz itu ditentukan sebagai khabar? Itu harus diuji coba terlebih dahulu. Ketika dia berfungsi sebagai mutimul faidah, ini substansinya.
penyempurna faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata panekah misalnya dalam bahasa Madura, itu cocok, itu pantas, dan itu tidak memungkinkan kita lakukan untuk menentukan khabar itu kecuali kita paham konteks. Kalau sedang tidak paham, karena misalnya kita tidak ngerti mufradatnya apa itu, masing-masing terjemahannya apa dan seterusnya, maka tidak memungkinkan kita bisa menentukan khabar. Karena demikian maka mufradat itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita perbanyak koleksinya. Jadi gak mungkin kita bisa menentukan bahwa ini khabar kalau seandainya kita tidak paham. Ya. Kalau seandainya kita tidak ngerti terjemahannya. Karena demikian harus ngerti terjemahannya. Dalam konteks inilah membaca kitab menjadi sulit karena terjemahan itu, karena mufradat itu, karena kosakata itu sifatnya adalah manual. Gak bisa itu. Semakin sampean intensif, semakin pinter, semakin tidak intensif, maka semakin lupa yang namanya mufradat itu. Kalau nahwu itu ada batasnya. Untuk teori dasar ya sudah, buku kita itu teori dasar sudah lumayan dianggap cukup. Ya. Sudah lumayan dianggap cukup. Gitu. Nahwu itu terbatas, ya itu sudah nahwu itu. Tambahan sedikit-sedikit. Tapi kalau mufradat, kalau kosakata, kalau vocabulary itu, kosakata itu, perbendaharaan kata itu sifatnya tak terbatas. Masih terus ada tambahan. Mufradat fikih, iya. Saya sudah menguasai Ustadz mufradat tentang bab ibadah. Saya sudah agak familiar, agak enak itu pokoknya. Kenal saya. Mufradat tentang wudhu, mufradat tentang mandi, mufradat tentang tayammum. Saya ngerti sudah Ustadz, mufradat tentang sholat. Dilanjutkan lagi bab ibadah tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Itu sudah ada ngerti Ustadz. Apakah cukup? Ketika kita membaca bab muamalah, apakah itu bab buyu, apakah bab itu salam misalnya, pesanan itu, apakah bab rohen, pergadaian atau gaden itu, ataukah bab wakaf, ataukah bab ju'alah, dan seterusnya, itu baru lagi. Itu yang menjadi sulit. Setelah muamalah selesai, apakah cukup? Ketika teksnya itu terkait dengan pernikahan, ternyata baru lagi. Ada yang kemudian bab munakahat. Apa sudah cukup? Itu belum ternyata. Ketika kemudian misalnya kita mau melanjutkan bab tentang, ada yang namanya bab tentang jinayat. Ya apa caranya? Bagi sampean yang masih golden age, misalnya teman-teman SMA macam-macam, nggak ada kemungkinan lain kecuali setiap hari hafalan. Sudah hafalan. Nanti akan nyampe panjenengan. Sudah hafalan terus saja. Sudah. Hafalan ini ditinggalkan di dunia formal. Jarang lah di dunia formal itu hafalan Fathul Qorib, hafalan Alfiyah, hafalan dan seterusnya itu jarang. Ya, karena demikian kita tidak percaya lembaga pendidikan formal itu mampu mencetak pembaca-pembaca Al-Quran yang tangguh. Kita tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada hafalan. Kalau di lembaga pesantren itu sangat-sangat terbukti bahwa pesantren-pesantren yang ada itu mampu mencetak pembaca-pembaca kitab yang tangguh. Ya.
Tapi kalau di dunia formal, bahkan di tingkat S1 sekalipun terlalu banyak fenomena di mana yang bisa itu ternyata dari alumni pesantren, sedangkan yang bukan alumni pesantren tetap tidak bisa meskipun sudah diwisuda atas nama sarjana bahasa Arab. Kok tahu Ustaz? Saya dosen saya. Saya dosen. Ya, kenapa? Karena nggak ada hafalan. Sudah hafalan itu. Ya. Terbatas. Begitu. Jadi, kapan kita harus menentukan mutimul faidah atau tidak? Kapan kita tentukan bahwa ini khabar atau bukan khabar? Itu sangat tergantung pada apakah kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, diberi paneka dalam bahasa Madura, itu cocok, pantas atau tidak? Mataluhum utawi perumpamaan mereka iku kamatsalil ladzi, koyok perumpamaane wong. Mataluhum bermula perumpamaan mereka adalah kamatsalil ladzi, adalah kamal salilladzi, sebagaimana perumpamaan orang. Itu semacam itu. Oke. Kamal salilladzi itu adalah susunan atau ditentukan sebagai khabar dari mathaluhum. Kamal salilladzi itu adalah susunan idhafah. Di samping merupakan jarun wa majrurun. Kamal salilladzi, kafnya ini adalah harfu jarrin, masalnya ini adalah mudhaf, ini yang majrur, ini adalah mudhafun ilaihi, masalul ladzi ini adalah susunan idhafah. Ya. Perhatikan. Kalau seandainya kita bertemu dengan isim mausul, ada penyikapan. Karena isim mausul khususnya yang khos, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, itu memungkinkan pada akhirnya ketika digabung seperti ini, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan na'at man'ut, memungkinkan juga ditentukan sebagai susunan idhafah. Bagaimana cara nengeri, bagaimana cara menandai ya bahwa ini sedang susunan idhafah, ini sedang susunan na'at man'ut. Caranya adalah ketika yang jatuh sesudahnya adalah berupa sebelumnya adalah berupa isim nakirah, maka ditentukan sebagai susunan idhafah. Ketika ini adalah merupakan isim ma'rifat, maka ditentukan sebagai susunan na'at man'ut. Saya sering contohkan yang gampang. Ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana mahirun. Itu beda dengan al-ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana mahirun. Ibnu ini kapasitasnya adalah isim nakirah ini. Ibnu di sini adalah al-ibnu. Ini isim ma'rifat. Perhatikan. Jenis yang berbeda yang jatuh sebelum alladzi ini berdampak pada status alladzi yang merupakan isim khos. Dalam konteks Ibnul Ladzi, di mana isim yang jatuh sebelumnya itu adalah berjenis nakirah, maka ini ditentukan sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan ini mudhaf. Dalam konteks ketika yang jatuh sebelum alladzi itu adalah merupakan al-ibnu yang merupakan berkategori isim ma'rifat, maka ini ditentukan sebagai man'ut. Ini ditentukan sebagai na'at.
Pokoknya ditengeri yang penting. Ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana mahirun, bermula anak laki-lakinya orang. Yaqra'u, yang akan membaca siapa, alladzi al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, adalah mahirun, bermula anak laki-lakinya orang yang akan membaca Al-Quran adalah mahirun. Pembacaan idhofah itu seperti itu. Al-ibnu, bermula anak laki-laki, alladzi, yang. Siapa yang membaca Al-Quran dalam konteks ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Quran adalah bapaknya ibnu. Siapa yang membaca Quran dalam konteks al-ibnul ladzi yaqra'ul Qur'an adalah ibnu itu sendiri. Perbedaan status, apakah ini kemudian akan ditentukan sebagai susunan na'at man'ut atau ini ditentukan sebagai idhofah, itu ternyata berdampak kepada murad. Untuk ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana, maka itu yang membaca Al-Quran adalah bapaknya. Al-ibnul ladzi yaqra'ul Qur'ana, maka yang membaca Al-Quran adalah anak laki-laki itu sendiri, bukan bapaknya. Mathaluhum, bermula perumpamaan mereka adalah kamathalil ladzi, sebagaimana perumpamaan orang, karena mathal itu adalah berjenis nakirah. Maka alladzi ditentukan sebagai mudhafun ilaihi. Karena mathal itu berjenis nakirah, ya. Kenapa kok kemudian berjenis kelamin nakirah? Ya, karena di situ qabilu al-mu'aththira, karena memungkinkan untuk kemudian diberi al. Begitu kan? Nakiratun qabilu al-mu'aththirah awaqi'un mauqi'ama qad dzukira, kata alfiyahnya begitu. Begitu. Karena masalah itu berjenis kelamin, berjenis nakirah, maka alladzi di sini ditentukan sebagai mudhafun ilaihi. Karena mudhaf ilaih, maka dia berkedudukan jar. Tanda cernya mana Ustaz? Alladzi termasuk isim mausul. Isim mausul termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Karena demikian dipastikan, maka tidak ada tanda cernya. Secara hukum saja dia jar, tapi tidak bisa dibuktikan dengan tanda jar. Mathaluhum, bermula perumpamaan mereka adalah kamathalil ladzi, seperti perumpamaan orang. Kita menemukan alladzi yang merupakan isim mausul. Setiap kita menemukan isim mausul, maka harus ada kelengkapan. Apa itu kelengkapannya? Harus kita beri yang namanya silatul mausul, harus kita beri yang namanya aid. Definisi dari silatul mausul jelas. Apa itu? Setiap jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul dipastikan itu menjadi silatul mausul. Definisi aid juga jelas. Apa itu? Aid adalah dhamir baik baris maupun mustatir yang terdapat dalam silatul mausul yang dikembalikan kepada isim mausul. Karena demikian pasti yang jatuh setelah alladzi adalah jumlah, dan pasti di dalam jumlah itu ada dhamir yang pada akhirnya dikembalikan kepada alladzi. Karena demikian maka cara bacanya adalah mathaluhum, bermula perumpamaan mereka adalah kamathalil ladzi, seperti perumpamaan orang. Istauqada, istauqada, yang menyalakan siapa? Huwa alladzi. Istauqada, yang menyalakan siapa? Alladzi. Maf'ul bi dari istauqada, naron, akan api. Diperhatikan di sini. Istauqada naron adalah jumlah. Jumlahnya apa ini? Kebetulan jumlah fi'liyah. Jatuhnya setelah apa ini? Jatuhnya setelah alladzi. Alladzi namanya apa itu? Isim mausul. Karena demikian istauqada yang merupakan jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim mausul ini disebut sebagai silatul mausul. Sampean sementara begitu saja bisa menganalisis seperti itu, perkembangannya akan luar biasa. Gitu-gitu aja dulu. Barang nalar itu terus
tidak berkembang. Ya seperti itu sudah nalar. Mathaluhum bermula perumpamaan mereka adalah kamathalil ladzi seperti perumpamaan orang istauqada yang menyalakan siapa alladzi naron akan api. Kalau seandainya kita lihat istauqada di dalam kamus, karena ada yang meminta seperti itu untuk dijelaskan. Istauqada itu adalah mengikuti wazan istaf'ala. Perhatikan. Istauqada itu namanya mauzun. Ya. Ini namanya mauzun yang ditimbang. Istaf'ala itu namanya wazan. Istaf'ala itu namanya wazan. Begitu. Istaf'ala adalah fi'il mazid. Mujarrodnya mana? Mujarrodnya adalah fa, ain, dan lam. Pokoknya fa, ain, dan lam itu adalah huruf mujarrod. Dihitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan keempat, urutan kelima, urutan keenam itu adalah huruf mujarrod. Karena demikian, karena istauqada itu adalah merupakan mauzun dari istaf'ala, maka sama urutan keempat, kelima, enam itu adalah merupakan huruf mujarrod. Mana urutan keempat? Waw. Mana urutan kelima? Qaf. Mana urutan keenam? Adalah dal. Karena demikian, ini kalau seandainya dicari di dalam kamus itu pada waw, qaf, dan dal. Jangan ditarik di dalam hamzah atau di dalam alif, tidak ketemu. Mathaluhum bermula perumpamaan mereka adalah kamathalil ladzi seperti perumpamaan orang istauqada yang menyalakan siapa alladzi naron akan api. Jadi maf'ul bih. Perhatikan. Falamma adha'at, diperhatikan di sini. Adha'at, taknya di sini adalah tak taknis, sakinah. Falamma adha'at, disukun di sini. Padahal tidak ada kemungkinan lain kecuali adha'at yang menyinari dalam konteks ini adalah hiya di sini kembalinya kepada nar. Pelajaran apa yang kemudian bisa kita simpulkan dalam konteks realitas ini? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kata-kata nar itu dihukumi sebagai mu'annats. Kenapa kok dihukumi mu'annats? Karena fi'il yang dipakai ketika kemudian harus kembali kepada nar itu pakai tak taknis sakinah. Begitu. Salah satu cara bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa orang Arab sedang menghukumi sebuah lafaz itu adalah dengan hukum mu'annats atau dengan hukum mudzakkar, itu diantaranya bagaimana kalau seandainya ada fi'il. Fa'ilnya berupa lafaz itu misalnya. Ketika fi'ilnya kok kemudian diberi tak taknis sakinah, itu cerminan bahwa yang namanya lafaz yang sedang kita hadapi dalam konteks ini adalah nar, itu adalah berhukum mu'annats. Itulah yang kemudian disebut sebagai mu'annats majazi. Mu'annats secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai mu'annats lafzi, ada yang disebut sebagai mu'annats maknawi atau hakiki, ada yang disebut sebagai mu'annats majazi. Lafzi ini terkait dengan alamat ta'nits, alamat mu'annats. Apa saja itu? Sebuah kalimat isim dianggap sebagai mu'annats ketika dia dimasuki oleh ta'un marbutatun, atau dimasuki alif maqsurah, ada alif maqsurahnya, atau ada alif mamdudahnya. Kalau seandainya kita menemukan kalimat isim, kok ada tak marbutohnya, kok ada alif maqsurahnya, kok ada alif mamdudahnya, dipastikan bahwa lafaz atau kalimat isim yang sedang kita hadapi itu adalah kalimat isim yang berkategori mu'annats.
Ada juga mu'annas maknawi atau hakiki. Apa ini? Berkaitan dengan jenis kelamin. Kalau kata-katanya itu adalah Zainab, kalau kata-katanya itu adalah misalnya Hindun, apakah di situ misalnya ada tak marbutohnya, atau alif maksurohnya, atau alif mamdudahnya, atau tidak, maka dipastikan di situ adalah mu'annas, karena dia memang sejak awal berjenis kelamin perempuan. Ada juga yang disebut sebagai majazi. Apa maksudnya majazi? Secara lafadz itu tidak ada alamatut ta'nits, dan secara maknawi makna itu tidak menunjukkan mu'annas, tapi tidak menunjukkan jenis kelamin, akan tetapi orang Arab menghukuminya, menyikapinya, memperlakukannya dengan perlakuan mu'annas. Seperti apa? Seperti lafadz naron. Buktinya ini diperlakukan dengan mu'annas karena ketika kemudian ada fi'il yang fa'ilnya itu adalah nar, yang fa'ilnya kembali kepada nar, itu maka diberi ta'nis sakinah. Itu cara berpikirnya begitu. Falamma, maka ketika adha'at menyinari apa narma akan sesuatu, maf'ul bih dari adha'at, karena adha'at di samping merupakan fi'il yang maklum, yang fa'ilnya adalah dhamir hiya yang kembali kepada nar, dia juga merupakan fi'il muta'addi, karena fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya adalah ma haulahu. Ma di sini ma apa? Ma di sini adalah ma mausul. Setiap mausul butuh apa? Butuh silatul mausul. Silatul mausul itu apa? Apa yang dimaksud dengan silatul mausul? Jumlah. Haulahu bukan jumlah, Ustaz. Perhatikan. Ketika realitasnya yang jatuh setelah isim mausul itu tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai isim ditentukan sebagai silatul mausul, lebih disebabkan karena dia tidak berkategori jumlah, maka harus dipaksa sebagai jumlah. Perhatikan. Kata-kata ma haulahu. Haulahu ini bukan jumlah memang. Haulahu ini berkategori dzaraf. Keterangan tempat. Dzaraf makan di sini. Itu semacam itu. Ketika ada realitas di mana yang jatuh setelah isim mausul tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai isim silatul mausul, lebih disebabkan karena yang bersangkutan itu tidak berkategori jumlah, maka harus dipaksa sebagai jumlah pada akhirnya. Caranya bagaimana? Setiap jar majrur atau dzaraf itu butuh yang namanya muta'allaq. Ini konsepnya begitu. Dzaraf atau jarun wa majrurun itu butuh yang namanya muta'allaq. Ini butuh yang namanya muta'allaq. Ya. Muta'allaq memungkinkan untuk dipastikan atau dimunculkan berupa kalimat fi'il, memungkinkan juga berupa kalimat isim. Sebenarnya secara teori ini memungkinkan dianggap ma istaqarra haulahu atau ma mustaqirrun haulahu. Memungkinkan dijadikan sebagai muta'allaq dari haulahu. Tapi karena kepentingan dari ma ini adalah merupakan isim mausul, dan isim mausul butuh yang namanya silatul mausul, agar pada akhirnya memenuhi persyaratan dijadikan sebagai silatul mausul, maka muta'allaq dari haulahu itu harus dipaksa yang kalimat fi'il, karena setiap kalimat fi'il itu pasti membentuk jumlah. Karena demikian, falamma, maka ketika adha'at menyinari apa narma akan sesuatu, istaqarra yang tetap apa ma haulahu berada di sekitar apa namanya alladzi, jawabnya dzahaba. Lamma itu adalah merupakan adat syarat. Setiap adat syarat butuh yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya adalah adha'at. Ini adalah fi'lus syarati. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah ini dzahaballahu. Ini jawabus syarti. Tentang dzahaba ini diperhatikan. Dzahaba artinya pergi awalnya. Tapi ketika setelahnya itu adalah bi,
Inilah yang kemudian disebut sebagai muta'addi dengan menggunakan perantaraan huruf jar. Maka artinya bukan pergi, tapi memergikan atau melenyapkan kalau dalam bahasa kita. Memergikan atau melenyapkan. Kenapa kok dhahaba secara arti kok berubah dari pergi menjadi melenyapkan, memergikan? Kenapa? Karena di sini ada huruf jar bi dhahaballahu, maka melenyapkan siapa? Allahu, Gusti Allah, binurihim, dengan cahaya-cahaya mereka. Ada sesuatu yang penting yang bisa jadi lepas dari analisis panjenengan di sini. Sebenarnya berangkatnya ini adalah dari alladzi, yang sejak awal ini adalah diberi kata-kata istauqada, bukan istauqadu, mufrad. Falamma adha'at ma haulahu, bukan haulahum. Kembalinya kepada alladzi juga. Dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim, itu tidak ada kemungkinan lain dalam konteks alladzi istauqada naran falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Itu juga tidak ada kemungkinan lain kecuali dikembalikan kepada alladzi. Coba diperhatikan itu. Ini banyak pembahasan seperti ini. Konsepnya apa? Dalam konteks tertentu ini penting untuk kemudian panjenengan tulis. Ya. Dalam konteks tertentu yang namanya isim jenis itu, isim jenis, lawan dari isim alam itu adalah isim jenis. Alladzi termasuk dalam kategori isim jenis, itu memungkinkan min nahiyatil ma'na, bukan min nahiyatil lafzi, itu memungkinkan dianggap berhukum jamak. Begitu. Jadi istilahnya akhirnya alladzi ini adalah mufradul lafzi, tapi memungkinkan majmu'ul makna. Istilahnya begitu. Secara lafadz gitu-gitu itu sampai tulis gitu-gitu itu. Secara lafadz itu adalah berhukum mufrad, tapi bisa jadi disikapi, ya, diperlakukan jamak dalam konteks maknanya. Ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Fi dhulumatil la yubsirun wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun wa taraka, dan meninggalkan siapa Gusti Allah hum akan mereka fi dhulumatin dalam beberapa kegelapan la yubsiruna, dalam keadaan tidak bisa melihat siapa mereka. La yubsirunnya lam yang ada di situ disebut sebagai la an-nafiyah, bukan la an-nahiyah. Kenapa kok disebut sebagai la an-nafiyah? Karena dia tidak berefek, tidak berdampak pada lafaz yubsiruna. Begitu. Yubsiruna itu adalah merupakan fi'il mudhari' mu'rab. Ternyata nunnya di situ termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Ternyata nunnya di situ itu tidak terbuang. Berarti apa? Yubsiruna di situ berkedudukan rafa, karena tidak ada hadfun nun, tapi yang ada adalah thubutun nun. Karena demikian yubsiruna berhukum rafa. Karena berhukum rafa, maka lam yang ada di situ dianggap tidak memiliki efek apapun. Karena demikian maka lam yang ada di situ disebut sebagai la an-nafiyah. Maka artinya tidak, bukan, jangan.
Wataroka dan meninggalkan siapa Gusti Allahum akan mereka fil zulumatin di dalam beberapa kegelapan la yubasiruna mereka dalam keadaan mereka itu tidak bisa melihat siapa mereka. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan yang akan datang. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Ya, silakan. Ini apa?